Halo teman-teman, setelah berlibur 3 hari di Pulau Dewata, sekarang saatnya saya akan kembali menuju ke rumah, yaitu di Depok, Jawa Barat. Nah, tapi saya itu pesan bisnya yang langsung ke Jakarta, dan nanti dari Jakarta saya akan naik transportasi lain ke kota Depok. Dan ini juga menjadi perjalanan terakhir dari rangkaian trip saya kali ini. Yang kemarin dimulai dari Depok juga, lalu ke Surabaya, naik Surabaya langsung ke Manado, Manado ke Palu, Palu ke Makassar, Makassar ke Denpasar, Denpasar dan langsung ke Jakarta, lalu nanti ke Depok. Berlibur 3 hari di Bali rasanya kurang puas karena saya tidak bisa menyambangi seluruh wisata yang ada di Pulau Bali. Kemarin itu saya cuma sempat ke Pantai Lovina untuk melihat lumba-lumba, lalu ke Puro yang ada di Bedugul, kemudian ke Geopark Batur di Kintamani, lalu ke Puro Uluwatu, ke Pantai Pererenan di Canggu, dan sempat juga ke Curug Tukat Cepung. Nah, seluruh video perjalanan ke wisata tersebut sudah saya upload di video sebelumnya, ada di menit-menit terakhir tuh. Kecuali Curug Tukat Cepung, ternyata lupa saya masukin tuh si Curug Tukat Cepung. Dari Denpasar saya langsung balik ke Jakarta naik bus Kramat Jati, dan kemarin saya tebus tiketnya seharga Rp625.000 melalui aplikasi pemesanan tiket bus online yaitu Redbus. Dan perjalanan kali ini juga akan saya mulai dari Ubung, Denpasar Utara, karena semalam saya menginap di sana. Jadi biar dekat ke terminal Mengwi-nya, saya nginap di Ubung, dan dari Ubung tinggal naik bus BRT ke Mengwi. Penasaran perjalanan seperti apa? Silahkan kalian simak aja videonya sampai selesai. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang pukul 5:17 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Saya sedang berada di Ubung atau di Denpasar Utara. Dan hari ini saya mau kembali ke Jakarta naik bus dari Denpasar ke Jakarta, yaitu naik bus Kramat Jati. Untuk busnya sih di tiket tertera berangkat jam 7 pagi nanti dari terminal Mengwi. Oleh karena itu dari Ubung saya akan menuju terminal Mengwi terlebih dahulu naik teman bus. Dan sengaja saya memilih menginap di dekat terminal Ubung agar bisa jalan kaki ke terminal Ubung. Ada banyak kok penginapan di sini. Harganya mulai dari 100.000 yang paling murah non AC dan lain-lain. BTW untuk tiket busnya itu dari Denpasar ke Jakarta saya beli online di Redbus. Harganya 625.000 dan itu udah termasuk makan berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Dan untuk tiket pesawat sebenarnya nggak jauh beda sih. Nambah 100 itu kalian udah bisa dapat tiket pesawat dari Bali ke Jakarta untuk bulan ini ya. Tapi kalau bulan mau tahun baru itu saya cek harganya udah nyentuh 1 juta. Ada yang sampai 2 juta malah. 1 juta sekian gitu. Dan untuk tahun 2023 tiket pesawatnya agak mahal, sekitar 900-800. Jadi ya kalau nyantai sih mending naik bis cuma 600.000. Walaupun memang waktu tempuhnya agak lama naik bus, seharian atau sekitar 24 jam lebih lah. Untuk naik pesawat sekitar 3 jam. Nah, BTW ini dia di depan sudah terminal Ubung. Jadi jarak penginapan saya ke terminal sangat dekat, bisa jalan kaki. Dari sini kita naik teman bus atau bus BRT yang ada di Bali ini menuju ke terminal Mengwi. Infonya sih masih gratis atau masih Rp0. Tapi syaratnya kalian harus punya kartu elektronik kayak Brizi, e-money dan sejenisnya. Nah, ini terminal Ubung.
Oke teman-teman, dari Terminal Ubung ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Terminal Mengwi Bali yang berjarak 11 km menggunakan bus BRT Transmetro Dewata Bali atau Teman Bus. Bus ini beroperasi mulai dari jam 4, sekitar jam setengah 5 pagi sampai dengan jam 9 malam. Waktu itu sih masih gratis ya. Sekarang mulai tanggal 31 Oktober 2022 Teman Bus di Bali ini sudah berbayar. Tarifnya adalah Rp4.400 teman-teman, baik jauh maupun dekat. Dan untuk pembayarannya juga nggak bisa menggunakan uang cash, melainkan harus menggunakan uang non tunai atau kartu elektronik seperti Tap Cash BNI, e-money Mandiri, Brizi, BRI, dan Flash BCA. Nah, kalau kalian nggak punya kartu elektronik seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalian juga bisa menggunakan scan QR code yang ada di aplikasi Teman Bus. Jadi kalian download dulu tuh aplikasi Teman Bus di Play Store ataupun di App Store. Nanti ada scan kode di situ. Nah, itu bisa buat pengganti kartu non tunai gitu. Jadi biarnya bisa pakai scan QR code. Ngerti nggak? Enggak ya. Saya juga belum pernah pakai cara itu sih. Oke, sekarang kita langsung saja naik Teman Bus atau bus. Namanya bisa apa sih? Transmetro Dewata ya. Ke Terminal Mengwi. Paling pagi untuk jadwal dari sini ke Mengwi itu sekitar jam 5 pagi kalau nggak salah. Nah, kita cari yang rute K1B. Mana ya? Oh, ini. Ubung. Oh, ini KTKB, beda lagi. Jangan lupa siapin kartu elektronik untuk naik busnya. Jadi tadi sudah tanya sama mas-masnya, katanya busnya belum datang. Katanya sebentar lagi. Nah, untuk melihat jadwal serta rute dari bus-bus Transmetro Dewata ini, kalian bisa download aplikasi Teman Bus di di Play Store atau di App Store. Nih, Teman Bus. Nah, di Terminal Ubung ini juga tidak hanya bus-bus Trans Dewata aja, tapi di sini juga ada angkutan antar desa dan juga angkutan atau bus yang ke arah Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Jadi bagi kalian yang mau ke Banyuwangi nih, bisa naik bus kecil ke Gilimanuk, lalu nanti disambung naik kapal ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Untuk tiketnya bis kecil itu sekitar Rp50.000. Untuk jadwalnya dari pagi sampai sore. Sore mau ke malam sih kayaknya, sekitar jam maghrib lah. Dan untuk bis-bis besar yang tujuan Jakarta sebenarnya sih nggak dari sini berangkatnya, tapi di kota itu, di sekitaran Ubung ini ada agen-agennya atau loket keberangkatan awalnya. Nah, jadi saya jelasin ya, untuk bus-bus yang ke arah Jakarta maupun ke kota-kota yang ada di luar Bali, berangkatnya itu nggak dari Terminal Ubung, melainkan dari Terminal Mengwi. Tapi di sekitar Ubung ini ada beberapa pool atau garasi keberangkatan bus yang ke arah Jakarta dan ke arah kota-kota lain. Nah, kalian bisa naik dari situ jika nggak mau ke Terminal Mengwi. Nah, ini dia bis yang akan kita naiki menuju ke Terminal Mengwi. Mengwi apa Mengwi ya? Itulah. Berangkat dari Terminal Ubung. Nah, jadi untuk pembayaran bus Transmetro Dewata ini selain menggunakan uang elektronik, juga bisa menggunakan QRIS atau OVO, teman-teman. Dan yang perlu kalian ingat bahwa bus Transmetro Dewata ini tidak berhenti dan menaikkan di sembarang tempat. Jadi kalian kalau mau naik ini tuh harus di halte. Ada kok halte khusus bus Transmetro Dewata. Walaupun kadang haltenya cuma pelang aja gitu ya, pelang halte bus, tapi tetap berhenti. Oke, jam 5.48 sampai di Terminal Mengwi. Pak, makasih Pak. Hampir setiap yang naik Teman Bus pasti pada bilang terima kasih. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Bali,
naik teman bus jangan lupa bilang terima kasih. Nah oke, sekarang saya sudah berada di terminal Mengwi, Bali, jam 5.48. Jadi waktu tempuh dari Ubung ke Mengwi itu 20 menit. Kalau naik ojek online lumayan mahal tuh, 26.000. Kalau naik ini murah banget, gratis malah, bukan murah lagi. Mengwi. Nah, oke, dari pintu masuk kita langsung ke kiri aja ke arah loket. Nah, di sini langsung ada toilet wanita dan pria. Di sini ada pusat informasi di sebelah kanan. Nah, ini kita langsung ke sini saja ke arah loketnya. Sebenarnya bisa sih berangkat jam 7 pagi, tapi karena saya takut telat dan karena pengen lihat-lihat dulu di terminal Mengwi, jadi berangkatnya agak pagian dan nanti sekalian cari sarapan di sini, terminal Mengwi. Nah ini terminal Mengwi, Bali. Khas banget bangunannya. Kayak apa ya? Kayak rumah sakit gitu gak sih? Rumah sakit zaman dulu. Kita langsung ke sini saja. Nah itu dia. Di sana langsung terlihat loket-loket busnya. Tuh. Nah di sebelah kanan ada masjid di tengah-tengah. Musola. Maaf. Untuk loketnya berada di sebelah kiri. Sini. Ada lebih bagus sekarang terminal Mengwi ya. Lebih bersih. Dan calonnya nggak terlalu banyak kayak dulu kayak. Kita langsung cari loket ke Ramat Jati. Jadi ada beberapa bis yang melayani rute ke Jakarta dari Denpasar seperti Kramat Jati, Lorena, Pahala Kencana, KG Trans, apa lagi ya? Oh ini Kramat Jati belum datang kayaknya. Si tutup. Loket 2. Kita lihat dulu nih, ada Resto Mall ya. Nah ini Lorena, tujuan Bogor, Jakarta. Pahala Kencana, tujuan Jakarta. Oh Safari Dharma Raya, ya tujuan Jakarta. Tiara Mas juga tujuan Jakarta. Rasa Sayang, tujuan Jakarta. Santoso nih, Santoso Malang ini, bukan Santoso Magelang, beda lagi. Ini Gunung Harta. Nah Gunung Harta ini dia nggak ke Jakarta, tapi kalau mau ke Jakarta bisa transit di Malang. Dah. Akap. Oke, kita langsung aja ke ruang tunggu. Tadi sih dapat informasi dari si bapak loket Lorena untuk Kramat Jati, langsung aja masuk ke sini ke ruang tunggu. Nah ini dia ruang tunggunya, mirip apa ya, bandara gitu ya. Udah lebih nyaman sekarang. Dulu tuh belum ada kaca-kacanya nih loh. Masih apa ya dulu tuh ya, kurang rapi lah. Ini masih tutup dan katanya sih di belakang sana ada kantin. Kita ke belakang dulu kayaknya deh. Makan-makan. Nah, itu di sana terlihat bus Rasa Sayang. Baru masuk entah dari Jakarta atau dari arah Bima. Jadi Rasa Sayang ini rutenya dari Bima ke Jakarta, melintasi 3 pulau dan 3 selat. Kayaknya dia dari arah Jakarta deh ke arah Bima. Paketnya banyak. Oke teman-teman, sekarang waktu masih menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi saya mau cari sarapan dulu. Katanya sih di belakang sana ada sarapan. Dan untuk bis-bis yang ke arah Jakarta dari Denpasar itu ada lumayan banyak ya. Yang pertama ada Kramat Jati, ada Pahala Kencana, Lorena, KG Trans, lalu apa lagi ya? Lupa kan. Tiara Mas, Rasa Sayang dia ke Jakarta juga tuh. Terus apa lagi ya? Banyak dah. Nah di belakang sini katanya sih ada kantin untuk sarapan atau ngopi-ngopi gitu di sebelah kanan. Nah itu tempat
pas banget ada bus Rasa Sayang yang baru sampai dari arah Jakarta kayaknya. Jakarta, Pak. Jakarta? Iya, Kramat Jati. Mau makan? Nah, ini kita makan pagi dulu di food court Terminal Mengwi, Bali. Tuh, banyak tempat-tempat makan yang udah buka. Dikit deh. Makan di sini aja. Teri deh sama tempe. Ya. Enak nih kan teri. Oh, ternyata itu adalah bus Rasa Sayang dari arah Jakarta ke Bima dia. Jakarta, Surabaya, dan Pasar Mataram, Bima. Wow. 3 hari perjalanan. Dan dia kalau nggak salah transit dulu di Surabaya. Sayang, Pak Osman, Stasiun Pinangui menuju Padang Bayi, lanjut ke Mataram, membawa 25, lawan Sabir, Rasa Sayang Jaya. Setelah sarapan kita lanjut ke bis. Nah, itu bisnya tuh udah parkir. Jam 6.23 Wita bisnya sudah datang. Sekarang kita langsung hampiri loketnya saja untuk konfirmasi tiketnya via Redbus, tiket online. Jadi amannya sih emang kalau naik bis itu pesannya tiket online ya, karena aman dari calo. Tapi biasanya tiket online itu harganya lebih mahal beberapa ribu gitu, beberapa persen dibandingkan beli langsung ke loket. Makanya nanti kita tanya aja berapa harga aslinya kalau beli di loket. Terminal Mengwi. Langsung saja. Oke, ya, kasih Pak. Langsung saja ke dalam. Oh iya, Kramat Jati Pak. Langsung saja ke dalam. Nah, itu bisnya Kramat Jati. Kita dapat jatah yang Jetbus 3 SHD. Nah teman-teman, inilah bus yang akan mengantarkan saya menuju ke Jakarta. Dan bus ini akan mengakhiri perjalanannya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan nanti juga rencananya saya akan turun di Terminal Kampung Rambutan, kalau nggak berubah pikiran. Untuk jadwal keberangkatannya dari Denpasar ke Jakarta ada yang pagi dan ada juga yang jam 1 siang. Dan kalau di aplikasi sih, ini adalah bus paling mahal dari Denpasar ke Jakarta. Sekarang aja tarifnya udah mencapai Rp670.000. Itu kalau di aplikasi ya, nggak tahu kalau beli di loket secara langsung. Ya semoga aja dengan harga segitu bisa sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Adapun untuk bus yang akan saya naiki ini menggunakan model bodi Jetbus 3 yang ditopang dengan sasis Hino RK8 dan sudah dilengkapi dengan suspensi udara. Karena bus ini sudah bersuspensi udara gitu ya, maka bisa meningkatkan beberapa persen kenyamanan perjalanan kalian. Karena salah satu fungsi atau peran dari suspensi udara itu sendiri kan adalah untuk meredam getaran ya. Jadi kalau ada jalan yang nggak rata ataupun berlubang, itu masih bisa diredam sehingga kalian tetap merasa nyaman di dalam bus. Kurang lebih gitu ya. Oke, yuk tanpa cancing-cancing kita langsung aja lihat interior bisnya seperti apa. Yuk. Kita taruh tasnya dulu di dalam. Tadi udah boleh masuk sama masnya. Izin Pak ya. Yuk, nomor 3. Kramat Jati. Pak. Nah nih kita duduk di kursi 3. Mantap. Gila. Oh, masih lega buat naruh tas di depan. Nah teman-teman, ini dia saya dibeli apa ya,
bukan kartu nama. Pokoknya nomor si bapaknya nih, namanya Bapak Jaka selaku loket Kramat Jati di terminal Mengui Bali. Jadi bagi kalian yang mau pesan tiket bus tujuan Denpasar Jakarta bisa hubungi nomor ini Pak Jaka. Jadi untuk tiketnya ternyata sama aja ya, beli di online dan di Bapak itu sama-sama 625.000. Tapi enaknya kalau di si Bapak ini, kalau seumpama kalian batal berangkat itu bisa dikembalikan uangnya dengan potongan sekitar 25%. Nah kalau di online katanya nggak bisa. Jadi emang sebenarnya sih yang lebih enak pesen langsung di loketnya sih, karena lebih apa ya, lebih menguntungkan pihak loketnya gitu. Tapi ya gimana ya, kadang kita juga males cari nomor WhatsAppnya gitu. Jadi ya pesannya di online lebih praktis lewat aplikasi-aplikasi gitu. Interior bus Kramat Jati tujuan Jakarta. Total kursi ada 28 seat, yang dimana 28 kursi itu udah lega sih, pastinya nyaman. Yang pastinya kaki kalian tuh kalau selonjoran jaminannya nggak mentok dengan kursi depannya. Nah nih, lihat sendiri kan, lega. 28 kursi. Nah, oh ternyata nggak terlalu selonjor deh. Untuk tinggi badan 175 cm nggak terlalu lega banget, tapi oke. Karena mungkin kursinya terlalu ini kali, terlalu besar gitu ya bawahnya. Jadi untuk selonjor gini nggak bisa, kamu gini. Di sini juga dapat selimut, oke, dan ada legrestnya juga. Kompartemen atasnya seperti ini, bagasinya ada tutupnya agar tidak berjatuhan barangnya. Untuk stop kontak kayaknya nggak ada deh di kursi. USB port itu kayaknya di atas ini, seharusnya di atas ini, atau enggak di AC sih biasanya. Nah di sini USB portnya, mantap. Kursinya buatan Hai Rimba Kencana, dan ya coba saya cobain dulu ya duduk ya. Ini nyaman gak? Wah ini nyaman. Oke, enak kursinya, mantap. Dan rata-rata bis Kramat Jati itu dia pakai sekat ya dalamnya, sekat pemisah antara kabin penumpang dengan kabin pengemudi. Jadi kalau seumpama drivernya ngerokok, kita nggak kecium asapnya. Untuk view ke depannya ya seperti ini. Untuk ke sampingnya seperti ini, masih lumayan lah, nggak terlalu ketutupan selendang geprek. Oke, mungkin itu aja ya. Oh ya, hampir lupa, kalau di belakang ini ada fasilitas toilet yang hanya diperuntukkan untuk buang air kecil. Dan itu juga hanya dipakai untuk bis berjalan. Jadi saat bis standby gini, toiletnya jangan digunakan karena toilet bis itu nggak ada spitengnya dan nggak bisa dibuka, dikunci kayaknya. Ini ada snack buat nanti di perjalanan. Yes, jalan tepat waktu, jam 7 pagi. Cus. Baru bis ini doang yang masuk tujuan Jakarta nih, Kramat Jati. Yang lain belum pada sampai, belum pada masuk terminal, belum pada parkir. Nah teman-teman, ini nilai plus banget ya, jam 7 tepat kita udah berangkat dari terminal Mengui Bali. Seharusnya sih yang berangkat jam 7 pagi ini ada bus lain juga yang ke arah Jakarta seperti Lorena dan kalau nggak salah Pahala Kencana. Tapi ini bus kita berangkat paling awal ini, mantep betul. Berangkat dari sini cuma bawa 2 penumpang. Dan tentunya nanti akan naikin penumpang lagi di jalan, entah itu di mana ya, kurang paham juga sih. Dan sekarang tuh naik bus ke Bali udah enak banget sebenarnya ya. Di terminal Mengui juga sekarang udah terhubung dengan bus BRT Transmetro Dewata. Lalu terminal Mengui juga udah bagus banget sekarang, dan sekarang udah makin banyak pilihan bus dari Jakarta ke Denpasar. Wah pokoknya mantap lah, apalagi sekarang udah ada Trans Jawa yang membuat waktu tempuh lebih cepat, hanya sekitar 24 jam. Berarti
Kalau lancar besok jam 7 pagi kita udah sampai di Jakarta teman-teman. Wih, asik ini. Selamat menonton video ini dan semoga kalian terhibur ya. Mantap. Nah teman-teman, ini dia tiketnya di sampul. Tapi ini tuh nggak ada isinya sebenarnya, cuma buat bukti aja, buat nukerin kupon makan. Jadi kalau beli online sepertinya seperti itu, cuma dikasih amplopnya. Kalau beli langsung ke bapaknya tadi, Pak Joko, mungkin bisa dapat tiketnya. Nah, ke Bali tentunya beli oleh-oleh dong. Salah satu oleh-oleh yang terkenal di Bali adalah pai. Pai susu dan ada lagi tuh yang enak, pai legong. Wah, asli itu enak banget pai legong. Yang coklat apalagi. Namun harganya mahal. Nah ini nih yang saya kurang suka dari bus bertopi dan juga bus bersekat. View-nya ke depan itu benar-benar kehalang banget. Tapi di sisi lain emang bus bersekat ini penting banget, terutama untuk penumpang yang bawa bayi atau balita. Karena ketika driver ngerokok itu asapnya nggak sampai masuk ke kabin penumpang. Nanti deh saya coba mau duduk di depan nih, di kabin driver. Semoga diperbolehkan ya. Kalau sekarang kayaknya nggak dulu deh, soalnya bakal banyak penumpang yang naik nih kayaknya. Jadi kita harus bisa melihat situasi dan kondisinya juga ya teman-teman, agar tidak mengganggu kru yang bertugas gitu. Terminal Tabanan. Di mana, Pak? Sini Pak, betul ya? Terminal Tabanan. Dia bilang iya. Tiketnya kan nggak dikasih. Di sini menaikkan 2 penumpang. Isinya adalah roti dan air mineral. Pokoknya kalau berat-berat itu pasti air mineral. Roti isi apa ini nggak tahu. Sama aqua. Unik ya aquanya. Bukan aqua. Air mineral. Nggak ada lagi, kosong.
sekarang kita sudah berada di Kota Negara. Dan Kota Negara ini adalah ibu kotanya dari Kabupaten Jembrana. Itu bertanda sebentar lagi kita akan nyebrang di Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan ini juga merupakan jalan lintas utama ya. Jadi bus-bus yang dari arah Jawa mau ke Denpasar itu pasti lewat Kota Negara ini. Bagasi oleh polisi di daerah mana ini? Pokoknya lepas dari Kota Negara. Ada dua sekarang nih hari ini. Hari ini kan biasanya kan pagi sama sore. Belum ada rombongan Pagi. Oh gitu. Di depanin mobil. Iya iya. Belum berangkatan kan, naikin barang, sampai kantor. Berarti ini tujuan akhirnya Pondok Pinang, Mas? Cinangka sebenarnya. Oh ini ya Pondok Cabe. Ya, garasi terakhir kita. Oh garasi pusat. Ya. Dan depot ke Apa? Oh iya. Nah teman-teman, saat ini kita sedang menaikkan paket di dekat Pelabuhan Gilimanuk. Nah jadi bagi kalian yang ingin naik bus ini dari Denpasar ke Solo itu juga bisa. Tarifnya 280.000. Sedangkan kalau ke Pekalongan atau ke Cirebon tarifnya sekitar 450.000. Jadi tarif terdekatnya itu 280.000. Misalnya kalian kalau mau ke Surabaya itu kena harganya 280.000. Solo masih kena tarif 280.000. Kemungkinan setelah Solo udah naik tuh sekitar 300-400an lah. Oke teman-teman, sekarang udah jam 9.44 WITA. Perjalanan bus Keramat Jati sudah sampai di area Gilimanuk atau di daerah Bali bagian paling barat. Ditandai dengan banyaknya penjual pernak-pernik atau oleh-oleh khas Bali sepanjang jalan. Dan ini ya, banyak spanduk-spanduk atau gerai-gerai penjualan tiket online kapal. Dan ada jalur ini, ada patung-patung. Waktu tempuh dari Denpasar kota ke Gilimanuk ini cuma 3 jam. Cepat, lancar, dan nggak banyak naikin penumpang. Karena dari sana cuma 4 orang aja yang naik. 2 orang di Denpasar dan 2 orang lagi di Tabanan. Nanti katanya sih banyak rombongan yang naik di daerah Situbondo, rombongan pesantren ke Jakarta. Oke. Untuk persyaratan keluar dari Bali ke Jawa sih nggak terlalu ketat. Yang ketat itu dari Jawa ke Bali harus booster atau vaksin ketiga. Oke, kita udah berangkat lagi setelah menaikkan beberapa paket dan persiapan nyebrang di Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang Banyuwangi. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin nyebrang di Pelabuhan Gilimanuk ke Bali itu wajib udah punya tiket kapal ya, karena sekarang di pelabuhan itu udah nggak jual tiket kapal lagi. Jadi kalian bisa beli tiket kapal itu online di aplikasi Verizi, atau bisa juga beli tiket kapal di sepanjang jalan pelabuhan ini, di gerai-gerai atau di toko-toko gitu. Ya itu.
Nah sekarang kita udah masuk ke kawasan Pelabuhan Gilimanuk Bali, dan tadi sih nggak ada pemeriksaan surat-surat rapid dan sejenisnya ya, tapi kurang tahu nih, nanti di dalam kita lihat aja. Dan untuk penumpang tidak usah bayar uang tiket kapal lagi ya, karena uang tiket yang kalian bayar itu sudah termasuk di dalamnya uang tiket kapal itu. Jadi tinggal duduk manis aja nih, udah dapat makan, dapat snack ya, pokoknya tinggal duduk manis aja lah. Langsung naik. Laiku. Mlebu iso ya? Oh langsung mlebu iki. Antri. Hah? Antri mlebu langsung. Langsung mlebu iki. Oh yang ini yang seharusnya siang mas? Iya sebenarnya. Oh gitu, jadi pagi. Pagi semua. Buat rombongan pesantren Situ Bondo. Solo terus Purutama Singgalang. Solo. Singgalang. Oh RM Singgalang. Barengan ini ya? Masih Cikamurang ya? Ya. Pojokan sama Gunung Harta. 3 kali makan dong Pak? Iya. Gratis tuh 3 kali makan. Iya. Mantap. Ya, kelihatan ya di sini. Itu Jawa tuh depan tuh. Banyuwangi, Ketapang. Deket banget. Kalau ada jembatan enak nih. Nyebrang 30 menit. Sekarang jam 10:07. Berarti kita nyampe sana jam 9:30 ya Pak. WIB tapi. Ya. kan cepat sejam Wita. Setengah jam kan ya Pak nyebrang ya? Iya. Oh, 1 jam. Oh 1 jam. 1 jam dan lebih. KMP Karya Maritim Tanjung Priuk. Oke, kita turun yuk. Untuk barang berharga bisa dibawa, jangan taruh di dalam. Ini penumpang turun dan mesin bisa udah dimatiin, AC otomatis. Jadi kita turun biar gak ngap. Langsung ke sana. Jadi di depan itu adalah bis Keramat Jati yang seharusnya berangkat siang dari Denpasar. Tapi karena hari ini ada rombongan dari Situ Bondo, jadi diberangkatkan pagi dari Denpasar. Seharusnya itu siang. Ya, kita naik aja ke atas. Iyalah, naik ke atas, pesannya ke bawah. Itu pemborosan kata itu. Untuk penyeberangannya nggak terlalu lama sih, cuma ya kecil, sejam. Nggak ada apa-apanya. 4 hari. Surabaya Bitung. Nggak berasa ini. Baru duduk udah nyampe. Udah nyampe Ketapang, Banyuwangi. Nah, ini kapalnya. Lumayan bagus sih, tapi ke depan dulu. Oh, ada atas juga sih. Boleh nggak ya? Selagi nggak ada larangannya sih boleh berarti. Wah, asik sini nih. And by the way, kalau tas kalian ada barang-barang berharga, baiknya di bawah. Kalau nggak ada ya taruh aja di dalam, berat-beratin. Jadi tarif penyeberangan dari Ketapang Gilimanuk ini mengalami kenaikan ya kemarin awal Oktober. Untuk kenaikannya saya kurang paham berapa, nanti ada di layar kaca. Oh, ini bagian depannya dilarang masuk selain kru. Cakep banget ya. Nah, ini Bali.
Sana Jawa. Nah, ini bisa nerbangin drone di sini nih. Ini nggak boleh deh. Harus izin dulu. Ngeri banget turunnya. Wah. Oh, ada tempat wudhu. Oh, ini. Ada musola. Ini nggak ada AC-nya di sini. Kacanya kebuka tuh. Nggak pakai kaca. Los. Kita coba ke kanan. Ini ruangan apa ya? Oh, informasi KMP Karya Maritim 3. Wih. Ya, kita lihat belakang ya. Tadi kan udah ke depan, udah ke atas, kita lihat ke belakang. Musola. Oh, ini ada ruang apa ini? Ruang makan ya? Oh. Musola, tempat wudhu, ruang menyusui. Oh, itu musola. Klinik. Bagus sih kapalnya. Gini-gini aja sih, tapi kecil. Memang rata-rata kapal penyeberangan sini tuh kecil-kecil karena emang jaraknya dekat. Untungnya ombaknya di sini tuh nggak terlalu besar, jadi ya nggak terlalu berasa. Coba ini toilet wanita. Ini tempat wudhu. Ini ada skoci. Atu doang skocinya ya. Dikit banget. Itu dari atas kelihatan banget banyak ikan di bawah sana. Ikan zebra sama ikan apa lagi tuh ya. Nah, itu tuh kapal yang belah dua begitu bawahnya. Nah, itu kapal cepet tuh, tapi kalau kena ombak dia berasa banget goyangnya. Rata-rata kapal di penyeberangan ini tuh modelnya model-model kapal lama. Udah apa ya, kapal-kapal tua gitu lah. Kayak ini nih, coba aja lihat. Seperti sudah tidak layak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video perjalanan saya naik bus Kramat Jati dari Denpasar menuju ke Jakarta. Tadinya tuh pengen saya sambungin langsung jadi satu part gitu, tapi kayaknya bakal kepanjangan deh. Jadi ya dibagi aja menjadi dua part. Dan nanti untuk part 2-nya tentunya kita akan lanjut dari sini ya, dari penyeberangan Ketapang Banyuwangi hingga ke ke kota saya, itu ke kota Depok tercinta. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya nanti ada di kolom deskripsi linknya atau di pojok kanan atas video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.